Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Putri Ramadona, NIM 519143 dari kelas Manajemen Bisnis Industri 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi Economic Engineering yang dimulai dari pertemuan kedua sampai ke pertemuan 5. Saya mulai. Yang pertama ada pengantar ekonomi teknik. Engineering rekayasa merupakan proses atau disiplin di mana pengetahuan tentang matematika dan ilmu pengetahuan alam yang diperoleh dengan studi pengalaman dan praktek yang dipergunakan dengan bijaksana dalam mengembangkan cara-cara untuk penggunaan secara ekonomis bahan-bahan dan sumber alam bagi umat manusia. Ekonomi teknik yaitu disiplin ilmu yang berkaitan dengan aspek-aspek ekonomi dalam engineering, terdiri dari evaluasi sistematis, dari biaya-biaya dan manfaat-manfaat dari usulan proyek-proyek teknik. Selain itu, ekonomi teknik juga dapat dinyatakan sebuah konsep dan teknik analisis yang berguna untuk mengevaluasi penerimaan sistem produk dan jasa yang berkaitan dengan uang. Kemudian ada teori keputusan ekonomi. Dalam masalah keseharian selalu dihadapkan dengan persoalan yang berkaitan dengan uang, maupun itu langsung ataupun tidak langsung. Kemudian ada keputusan yang diambil untuk memecahkan masalah tersebut disebut dengan keputusan ekonomi. Keputusan ekonomi dikelompokkan dalam golongan-golongan sebagai berikut. Yang pertama, ada pemilihan proses dan perlengkapan. Yang kedua, ada pergantian peralatan lama. Dan yang ketiga, ada pengembangan produk dan permunculan produk baru. Yang keempat, ada pengurangan biaya. Dan kelima, ada peningkatan pelayanan. Keputusan ekonomi dapat berupa jangka pendek dan jangka panjang. Dalam semua bahan pengambilan keputusan ekonomi, selalu ada unsur di mana biaya tersebut terdiri dari yang pertama biaya tetap. Biaya tetap itu merupakan biaya yang menjalankan bisnis dan sebagai ongkos operasional yang mendasar. Dan kemudian ada biaya variabel. Biaya yang berkaitan dengan volume pengelolaan material menjadi produk akhir yang meningkat sejalan dengan peningkatan finished good yang diproduksi maksudnya. Dan yang ketiga ada biaya semi variabel. Itu merupakan biaya yang memiliki karakteristik dari kedua jenis biaya tersebut. Misalkan biaya depresiasi mobil. Kemudian ada prinsip-prinsip pengambilan keputusan dan ekonomi teknik meliputi sebagai berikut. Yang pertama, gunakan satu ukuran dengan umum. Merupakan kayak nilai waktu dari uang, nyatakan segala sesuatu dalam bentuk moneter, bentuk uang, rupiah, dolar, seperti itu. Dan yang kedua, perhitungkan hanya perbedaan. Merupakan sederhanakan alternatif yang dievaluasi dan mengesampingkan biaya-biaya umum, sunk cost atau biaya yang telah lewat, yang telah diabaikan. Dan yang ketiga ada evaluasi keputusan yang dapat dipisah atau terpisah. Yang keempat, ambil sudut pandang sistem. Merupakan perusahaan secara keseluruhan, sektor swasta. Dan yang kedua ada agen publik, sektor publik. Dan yang kelima, prinsipnya adalah gunakan perencanaan ke depan yang umum. Bandingkan alternatif dengan bingkai waktu yang sama. Kemudian ada analisis ekonomi teknik. Ekonomi teknik adalah suatu teknik analisis dalam pengambilan keputusan di mana terdapat beberapa alternatif rancangan teknis atau rencana investasi yang secara teknis dianggap sama-sama memenuhi persyaratan dan hendak dipilih salah satu yang paling ekonomis. Analisis teknik digunakan jika yang pertama, aspek ekonomi mendominasi. Yang kedua, efisiensi ekonomi menjadi kriteria pemilihan alternatif. Kriteria ekonomi yang untuk memilih alternatif dibagi menjadi 3. Yang pertama, input tetap.
Yang kedua, output tetap. Yang ketiga, input dan output tidak tetap. Kemudian yang bagian kedua ada konsep cash flow. Sebuah proyek rekayasa secara umum memiliki konsekuensi akan terjeda dalam kurun waktu tertentu. Sebagai contoh, jika sebuah mesin yang mahal harganya dilakukan instalasi dalam sebuah lantai produksi di mana proses pembeliannya dilakukan secara kredit, maka proses sederhana dan pembayarannya akan terjadi di beberapa tahun kemudian. Hasil konsekuensi ini mungkin selama peralatan tersebut berfungsi dan tiap proyek dijabarkan dalam sebuah aliran penerimaan dan aliran pengeluaran yang pada titik tertentu di waktu yang berbeda. Pengeluaran dan pemasukan yang terjadi selama proyek pengadaan biasanya salah satunya jenis berikut. Ada yang pertama, biaya awal yang meliputi pengeluaran untuk membangun atau membeli dan menginstalasinya. Yang kedua, biaya operation dan maintenance yang dapat terjadi secara tahunan, annual expense, sebagai contoh ongkos listrik, upah pekerja, dan perbaikan minor. Yang ketiga ada nilai sisa. Nilai sisa itu dari mana? Penerimaan pada akhir proyek karena sebagai hasil penjualan peralatan yang sudah tidak terpakai atau sisa peralatan, ataupun yang mau diganti sebagai tukar tambah. Yang keempat ada penerimaan yang biasanya merupakan penerimaan tahunan selama masa penjualan, selama jasa itu masih bergerak, jasa hasil proyek yang diinvestasikan maksudnya. Yang kelima ada biaya overhaul yang merupakan besar yang terjadi selama umur ekonomis dari aset yang dinamakan sebagai investasi yang diinvestasikan kepada perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.